Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat ya? Yuk kita kali ini akan belajar tentang statistik. Masih bersama saya, bersama Nur Hasanah dari SMP 2 Adiwarna. Kita akan belajar statistik itu merupakan bab 9 kelas 8. Adapun dalam statistik ini nanti yang akan kita pelajari tentang pengukuran data terdiri dari ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Di ukuran penyebaran data ada jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil. Sedangkan di ukuran pemusatan data ada min, median, modus. M-nya ada 3 ya, saya biasa menghafalkannya dengan nama M3, min, median, modus. Oke, sebelum kita lanjut ke ukuran-ukuran itu, kita lihat dulu apa sih pengertian statistik. Iya. Statistika adalah cabang matematika yang mempelajari pengumpulan data, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang ada. Jadi harus runtun ya, dikumpulkan dulu datanya, lalu diolah, ditafsirkan, baru ditarik kesimpulan. Adapun cara mengumpulkan data bisa macam-macam. Bisa melalui bertanya langsung, bisa observasi, eksperimen, atau percobaan ya. Ini biasanya untuk IPA, ada juga mencari data di buku, majalah, koran, dan yang paling banyak dilakukan saat ini tentu adalah browsing internet. Mari kita lanjutkan. Kali ini tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi? Ya, populasi adalah sekelompok objek yang memiliki karakteristik atau sifat yang sama yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Jadi semua yang akan diteliti itulah yang namanya populasi. Semua yang akan diteliti. Tapi ada istilah sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar dijadikan objek yang diteliti. Sehingga nanti jadi acuan untuk menarik kesimpulan. Ya, jadi sampel harus mengambil dari populasi. Bagiannya saja ya, enggak semuanya. Kayak contoh, biar mudah ini. Ada seorang ibu mau beli jeruk. Nah, di pedagang itu ada jeruknya diwadahi peti. Ada satu peti jeruk, seperti jeruk itu. Tentu saja ibu itu tidak tahu jeruk itu manis apa tidak. Kemudian seorang pedagang mengeluarkan sebuah jeruk untuk dicicipi. Nah, dalam kenyataan ini, mana populasinya? Apakah ibu yang mau beli jeruk tadi? Apakah seperti jeruk tadi yang ada di pedagang? Apakah petinya atau sebuah jeruk yang dicicipi ataukah pedagangnya? Iya, tentu populasinya adalah seperti jeruk. Ya, seluruh jeruk tadi yang ada dalam peti. Yang sebuah itu namanya sampel ya. Oke, sekarang untuk penyajian data. Penyajian data itu bisa dalam tabel, bisa pakai diagram. Untuk tabel itu bisa tabel data tunggal, misalnya seperti ini, datanya tunggal. Ini tunggal ya. Ini misalkan tentang peringkat terbawah. Iya, peringkat kemampuan membaca 5 negara tapi dari bawah, Indonesia kok dari bawah ya. Makanya kalian rajin-rajin baca ya. Kemudian contoh yang lain, yang berkelompok, misal tentang jarak. Nah, ini kan membacanya gini, jarak siswa ke sekolah jarak tempuhnya adalah yang 1 sampai 10 km ada 40 anak. 11 sampai 20 km ada 25 anak dan seterusnya. Kemudian yang kedua dengan diagram. Contohnya ini. Nah, ini berupa garis-garis ini. Maka diagramnya namanya diagram garis. Selain diagram garis, ada juga diagram batang. Diagram batang itu bisa seperti ini. Satu-satu ya batangnya. Ini kan kalau dibaca hasil tangkapan perikanan tahun 2003 ada 3.000 ton. Ini dalam ribuan ton ya. Dalam tahun 2008 berarti 4.000 ton. Namanya diagram batang. Contoh diagram batang yang lain ini seperti ini. Kalau misalkan ada soal begini. Nah, ada
data kelulusan suatu sekolah ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini nanti batangnya sendiri yang laki-laki, yang perempuan sendiri. Jadi seperti ini jadinya. Nah, ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Sama kayak kamu lihat tabel di perpustakaan ya, tabel pengunjung laki-laki dan perempuan. Saya lanjutkan diagram berikutnya yang kayak gini. Dari bentuknya aja udah kelihatan. Pastilah ini diagram lingkaran. Iya. Selanjutnya ada juga diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram. Contohnya ini. Nah, misalnya ini ada cita-cita 40 siswa, gambarnya kayak gini. Yang gambar satu orang mewakili 2 siswa. Berarti kalau misalkan ini guru ada 5 orang, berarti 2 kali 5, 10 orang. Yang mau jadi atlet berapa? Oh, ada 2. Berarti 4 orang. Dan seterusnya. Bisa juga misalkan piktogram itu tentang ini mobil. Jadi gambarnya disesuaikan dengan yang dijelaskan. Tadi penjelasannya orang ya, gambar orang, animasi orang ya, ilustrasi atau visualisasi orang. Ini mobil. Ini produksi mobil tahun 2006 berarti ada berapa? Ya, yang ini mewakili berapa? Nah, misalnya yang mobil besar mewakili 5.000 unit, yang mobil kecil mewakili 2.500 unit. Dari sini bisa dibaca berarti tahun 2006 ada produksi mobil sebanyak 5.000 tambah 5.000 tambah 2.500, 12.500. Nah, sekian untuk contoh dan pembahasan soal, nanti kita bahas di lain waktu. Ya, sehat semuanya ya. Sekian, nanti jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.